lambat. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kita sekarang mulai memaparkan atau menyampaikan mengenai tujuan peralatan berkala. Di mana tujuan peralatan berkala khususnya untuk kendaraan ringan atau mobil itu adalah salah satu tujuan didirikannya atau diadakannya bengkel otomotif, ya. Di mana tujuannya dari bengkel itu adalah yang paling banyak itu mengenai perawatan mengenai kendaraan. Nah, apa aja itu peralatan berkalaan dan tujuannya apa? Oke ya, tolong disimak. Ini adalah bekal buat kalian. Ini sesuai dengan standar Toyota. Tapi sebenarnya tidak hanya Toyota aja menggunakan standar seperti tadi. Hampir semua kendaraan atau produsen melakukan hal seperti ini. Cuma tinggal ada yang mau membagi nggak ilmunya tersebut, ya. Kebetulan ini Toyota, Bapak punyanya Toyota, Bapak kasih pada kalian. Oke, tujuan dari peralatan berkala atau periodic maintenance dari suatu kendaraan khususnya di dunia otomotif, yaitu mobil, penumpang atau barang. Waktu kendaraan keluar dari pabrik, dia kondisinya itu adalah 100% fit atau bagus. Ya, sampai beberapa tahun kemudian setelah dipakai, dia pasti akan mengalami keausan atau pergeseran atau gesekan atau perubahan kekuatan atau performance namanya, pasti dia akan menurun. Ibaratnya manusia, kalau dia pakai sepatu, dari sepatu baru kondisinya bagus, kemudian dia buat jalan sesuai jarak tempuh dan berapa lama dia pakai sepatu tadi, sepatu tersebut lama-lama akan aus, ya. Kalau sepatu tidak bisa memulihkan kondisinya sendiri, jadi kalau dia udah aus ya paling nggak harus diganti atau diganti solnya. Tapi kalau telapak kaki dia akan mengalami aus, gesekan-gesekan, dia akan bisa memulihkan dirinya sendiri. Itulah bedanya antara mobil dengan manusia atau makhluk hidup. Kalau makhluk hidup, dia mengalami kerusakan atau keausan, dia bisa merawat sendiri asal kita melakukan. Kalau manusia, artinya melakukan tadi, kita berhenti bersihin saja atau gosok gigi itu termasuk perawatan. Tapi kalau kita tidak melakukan perawatan, lama-lama gigi kita juga akan bolong. Kalau bolong pasti akan dicabut. Dicabut itulah namanya proses perbaikan. Sama dengan kendaraan seperti itu. Ya. Di sini ini dari kendaraan baru ini tadi. Bapak munculin pakai sinar ya. Dari kendaraan baru ini tadi sampai ke kita itu kondisinya itu adalah baru selama kondisi baru kita beli. Tapi kalau udah berjalannya waktu, kemudian kita tidak melakukan perawatan di sini, maka kendaraan tersebut akan mengalami penurunan performa. Penurunan performa itu kondisinya itu makin jelek. Kalau makin jelek, makin nggak bagus tenaganya, makin nggak bagus kekuatannya, makin bagus kemampuan sebagai kendaraannya. Nah, itu harus kita kondisikan lagi, yaitu dirawat namanya, ya. Lanjut. Hanya dalam perawatan itu kita lihat ada dua faktor, yaitu faktor berapa lama kendaraan tersebut kita pakai, dari umur namanya, dari umur. Nih, kalau umur itu, salah. Kalau umur kita lihat area kalau umur itu kita lihat ini berapa lama kendaraan tersebut kita pakai dari kondisi baru sampai sekarang. Nah,
ini kita lihat adalah dari umur ini tadi. Umur. Berapa lama sih kendaraan tersebut kita pakai? Nah, apa yang kita lihat adalah nih tadi. Ya, ini umur, berdasarkan umur namanya. Mulai dari 6 bulan pertama, 6 bulan. Bulan pertama, 6 bulan pertama, kemudian 1 tahun pertama, itu ada berlanjut. Dihitungnya adalah bulan, ingat ya, dihitungnya adalah bulan. Itu satu. Kalau kita melihat dari segi umur, waktu namanya. Waktu. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk perawatan kita ngelihat umur. Atau yang kedua, kita bisa melihat dari yang namanya jarak tempuh. Ini jarak tempuh. Ini namanya jarak tempuh atau odometer. Ya, di sini kan ada pembacaan waktu atau odometer. Waktu itu umur, odometer itu adalah jarak. Ya, nah, apa yang kita lihat dari jarak tadi adalah berapa lama kendaraan tersebut kita pakai dari kondisi baru. Contohnya misalkan dari pertama, kemudian dia udah jalan yang kedua. Yang pertama ini namanya adalah perawatan 1000 km. Dia per 1000 km hitungannya ya. Hitungannya per 1000 km. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua berapa ribu kilometer lagi, Pak? Yang keduanya adalah 10.000 km. Ini yang kedua. Oke. Nah, yang ketiganya gimana? Ya, selanjutnya seperti itu. Nah, mengenai jarak, ini antara mobil penumpang dengan mobil barang. Mobil yang digunakan hanya untuk mengangkut orang dengan mengangkut barang, itu beda perawatannya. Makanya nanti ada mobil itu dikelaskan, atau kendaraan tersebut dikelaskan sesuai fungsinya dia. Oke, nanti kita lihat. Kemudian apa yang dirawat berdasarkan waktu atau jarak tempuh tadi. Pertama yang kita lihat adalah dari bagian mesin. Dari bagian mesin. Dari bagian mesin ini. Oke. Dari bagian mesin apa aja? Banyak. Item mesin itu kan banyak. Komponennya banyak. Makanya waktu kamu kelas 10, kamu harus mengenal namanya komponen-komponen yang ada di kendaraan. Bagian-bagian dari kendaraan. Fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ada bagian nanti namanya chassis. Bapak tulis di sini aja ya, chassis. Ini nggak ada halaman keduanya. Itu lambat amat ya. Yang keduanya adalah bagian chassis. Chassis atau rangka kalau bahasa bahasa Indonesianya rangka, chassis. Nah, di mana bagian chassis tadi akan terdiri beberapa sistem di situ di kendaraan. Baik itu kendaraan yang untuk penumpang maupun kendaraan untuk barang sama. Ya. Di mana di bagian chassis nanti ada namanya kelompok pemindah tenaga. Jadi dari bagian chassis ini tadi, dari bagian chassis ini akan terbagi menjadi bagian pemindah tenaga. Pemindah tenaga. Pemindah tenaga. Lambat nih. Oh, jadi coret-coretan. Ntar deh. Deket aja udah. Sorry. Ulangi dulu. Bapak hapus dulu ya. Ini ngaco nih. Ya. Kita pause dulu. Presentasinya hilang. Kita pause dulu. Kita pause di R dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Wah, tadi keganggu. Ini error nih, pointernya error. Ya, dari bagian engine tadi kita balik di bagian engine.
Kita udah jelasin, nanti itemnya yang kita prioritaskan yang mana, nanti kita ngikutin ya. Nanti di bagian engine Bapak akan fokus kepada sistem pengendalian. Perawatan mengenai sistem pelumasan pada engine. Ya, bagian engine. Ini kok nggak muncul ya? Lambat ya. Dan di bagian engine. Ini tadi di bagian engine. Bagian engine, kemudian yang kedua bagian chassis. Bagian chassis. Chassis. Dimana di bagian chassis akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pemindah tenaga, di mana pemindah tenaga itu terdiri dari dua, ada sistem kopling, ada sistem transmisi. Kemudian di bagian chassis berikutnya ada yang disebut dengan sistem rem. Sistem rem. Kemudian ada juga di bagian chassis yang disebut dengan ada sistem steer. Selain sistem steer, di chassis ada juga sistem namanya suspensi. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang nanti bagian elektrikal yang C. C ini di bagian sistem elektrikal. Elektrikal itu kelistrikan. Kita pakai elektrikal aja ya. Elektrikal. Nah, di mana di elektrikal ini juga ada dua. Ada elektrikal bagian mesin, ada elektrikal bagian chassis. Baru yang terakhir, yang keempat yang disebut dengan bagian bodi. Ya, ingat itu. Nah, nanti kita akan fokus yang paling banyak adalah pertama fokus kita. Bapak berharap kalian melakukan prakteknya itu mana sih? Praktek itu di bagian mesin ini. Khususnya adalah mengenai perawatan olinya aja dulu. Karena kalau kita bisa merawat oli, kita bisa dapat jasa, kita bisa dapat duit dari penjualan olinya. Oke. Nah, yang kedua, kalian Bapak harap untuk bisa atau mampu atau kompeten atau terampil dalam perawatan remnya. Oke. Jadi ada dua pokoknya di sini. Yang Bapak berharap kalian bisa melakukannya ya. Bapak berharap kalian bisa melakukannya. Bagian mesin adalah proses penggantian olinya. Bagian chassis adalah pada proses sistem rem, perawatan sistem rem. Dah itu aja kalau kita memahami.
kita bisa mandiri, kita bisa punya bengkel sendiri. Kalau kita nggak punya modal untuk membangun bengkel, kita bisa jadi pekerja yang bisa dikatakan relatif handal kalau kita sudah menguasai 2 item ini. Ya, tapi tergantung dari kalian sendiri nantinya. Oke, kita lanjut ya, pengertiannya dulu ya. Tujuannya. Nah, tadi udah kita jelaskan untuk perawatan kendaraan tadi kita ada melihat 2 faktor. Pertama, ada yang disebut dengan faktor waktu atau berapa lama kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua, berapa jauh kendaraan tersebut sudah melangkah. Namanya jarak tempuh. Oke, makanya ada 2 grafik di sini kita lihat. Ada grafik waktu, ada grafik jarak tempuh. Ini jarak tempuh. Nah, mana yang tercapai lebih dahulu? Oke. Kalau dari umur kita lihat mulai dari umur 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan. Ada yang 1 bulan, ada 6 bulan, ada 12 bulan. Kalau kilometer semua hampir sama. Dia hitungannya adalah kelipatannya 1000. Nah, kebetulan di sini ada mulai dari 0 baru kilometer pertama dia 5000. Tapi sebelum 5000 ada namanya pemeriksaan intern atau di dalam sesuai prosedurnya produsen, di mana kilometer 1000 biasanya. Nah, kalau membeli motor pun juga gitu. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi ada 2 kriteria yang harus kita lihat pada waktu kita melakukan atau mau melakukan namanya perawatan untuk kendaraan yang kita miliki atau yang kita kerjakan kalau kita jadi pekerja atau teknisi. Tadi Bapak bilang di depan bahwa untuk melakukan perawatan tadi kita harus melihat juga tipe kendaraannya. Ada beberapa tipe kendaraan umum yang ada di masyarakat umum atau di pasaran. Yang pertama ada namanya kendaraan untuk khusus penumpang. Di mana khusus penumpang pun jenisnya macam-macam. Ada kelasnya kalau seperti ini namanya kelas sport. Kalau yang ini ada kelas namanya multipurpose, tapi kelasnya adalah off-road. Jadi dilihat dari fungsinya dulu. Fungsi kendaraan tersebut apakah untuk ngangkut orang atau penumpang. Penumpang atau juga untuk ngangkut barang, itu dibedakan. Atau juga ada juga kendaraan yang memang untuk operasional sebagai pengganti rumah yang disebut kalau di luar negeri itu namanya caravan. Ya, caravan. Ini jadi gantinya rumah berjalan di sana. Nah, dari mobil penumpang tadi yang paling banyak beredar di tempat kita atau di pasaran atau di luaran. Nah, dari itu tadi ada beberapa tipe kendaraan juga di situ. Ada yang mini, ada yang sedang, ada yang multifungsi. Multifungsi itu singkatannya yang paling terkenal kalau kita pernah dengar yang disebut dengan MPV, multi-purpose vehicle, kendaraan multifungsi. Kalau yang tipe A ini adalah tipe yang untuk off-road, dipakai untuk kendaraan beban medan berat. Hal ini yang B ini adalah kelasnya penumpang yang untuk kecepatan sport, kelasnya sport. Itu nanti jenisnya pun juga macam-macam dilihat dari posisi atau bentuk bodinya. Oke ya. Nah, selain itu untuk mobil angkutan barang, selain caravan ini tadi, itu juga ada tipe yang lain. Ada yang truk, ada yang bis, ada yang besar, ada yang kecil. Minibus atau bus itu ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah lihat itu pengertian daripada perawatan berkala. Nah, kita kembali lagi. Tunggu dulu ya. Coba kita tutup dulu. Nah, kita lanjut ya. Jadi kendaraan. Nah, ini tadi basicnya adalah kendaraan. Dimana kendaraan tadi
Fungsinya dari kita tahu untuk ngangkut barang dan ngangkut penumpang. Apapun itu jenisnya, bagiannya bisa dikatakan hampir sama. Pertama ada yang disebut dengan bagian mesinnya atau engine-nya. Ya. Kemudian bagian yang kedua ada yang disebut dengan bagian chassis atau pemindah tenaga dulu lah, pemindah tenaga. Habis pemindah tenaga ada bagian sistem setirnya, sistem remnya, sistem suspensinya. Kemudian ada sistem elektrikalnya, ada electrical engine, ada electrical body. Kemudian yang terakhir ada sistem body. Kita kembali kepada sistem mesin. Di mana sistem mesin tadi nanti kita akan fokus kepada sistem mekanikalnya. Namanya engine mechanical. Di mana di sistem engine mechanical itu juga terdiri beberapa sistem nanti di situ. Ada sistem pelumasan, ada sistem pendinginan, kemudian ada sistem bahan bakar, di situ ada. Nah, sedangkan di mesin apakah hanya sistem mechanical? Tidak, ada juga yang disebut dengan sistem electrical. Ini contohnya sistem electrical itu yang ada di sini seperti ini. Ya, ini electrical. Ini kok nggak muncul. Ya, ini sistem electrical. Ini namanya sistem electrical mesin. Sistem electrical mesin ada 3 sistem yang ada di situ. Ingat ya, ada 3 sistem. Pertama ada sistem pengapian, itu digunakan untuk mesin bensin. Kemudian ada sistem starter, itu digunakan untuk mesin bensin dan mesin diesel. Kemudian ada sistem pengisian atau charging system, itu juga digunakan dalam mesin tersebut. Oke, lepas dari itu nanti akan kita bahas sendiri pada sistem electrical. Kita kembali pada sistem mekanisme mesin dulu. Di mana sistem mechanical mesin tadi udah dijelaskan, ada di situ ada beberapa sistem di situ, ada sistem pelumasan, ada sistem pendinginan, ada sistem bahan bakar di situ. Ya. Kalau ada sistem bahan bakar pasti ada sistem udaranya. Itu jadi satu ya intinya. Nah, kita balik ke bagian kedua dari sistem kendaraan atau bagian dari kendaraan atau komposisi dari kendaraan. Setelah mesin itu bagian pertama, yang kedua sekarang adalah bagian pemindah tenaga. Di mana bagian pemindah tenaga ini ada 2 sistem yang ada di situ. 2 sistem pada pemindah tenaga, di mana pemindah tenaga tadi adalah masuk pada sistem chassis, ya. Pemindah tenaga. Pemindah tenaga di sini ada 2 sistem. Ada sistem kopling, ada sistem transmisi. Ini punya fungsi sendiri-sendiri. Silakan transmisi. Silakan kalian cari teorinya sendiri di buku yang udah kalian miliki. Ada, kalau nggak ada di buku yang kamu punya, kamu cari dimanapun ada. Tinggal ketik, kalau kamu nanya Mbah Google, kamu ketik fungsi kopling pada kendaraan, pasti ada. Fungsi transmisi pada kendaraan pasti ada. Jenisnya pasti ada. Oke ya, ini yang pokok pada sistem drivetrain atau pemindah tenaga. Kemudian bagian yang ketiga pada kendaraan yang disebut dengan bagian chassis, di mana bagian chassis akan terdiri dari beberapa sistem. Yang pokok ini ada 3. Ini yang pertama ada yang disebut dengan sistem rem. Ini sistem rem. Oke. Jenis rem pun juga macam-macam. Ada jenis rem tromol, ada jenis rem piringan. Ya. Apapun itu jenis remnya, kalau kalian punya pengetahuan teorinya sistem rem, kemudian mampu
melakukan perawatan sistem rem, nggak usah perbaikan ya, kamu sudah bisa menghasilkan uang. Hanya melakukan perawatan saja. Ya, itu sistem rem. Nah, di mana di rem ini juga ada dua fungsi di situ. Rem itu intinya dua fungsi, tapi sebenarnya adalah tiga. Fungsi dari rem adalah untuk memperlambat atau mengurangi kecepatan lajunya kendaraan. Satu. Yang kedua adalah untuk menghentikan lajunya kendaraan. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk mempertahankan berhentinya kendaraan tersebut. Ya. Nah, jenisnya macam-macam. Kalau yang untuk menghentikan dan menghambat laju kendaraan yang disebut dengan, kalau umumnya disebutnya rem kaki, ya. Kemudian kalau untuk mempertahankan berhentinya kendaraan yang disebut dengan rem parkir. Nah, kamu di sini harus diminta untuk mampu melakukan perawatan, baik itu sistem rem kakinya maupun sistem rem parkirnya. Baik yang jenisnya yang tromol maupun yang piringan, yang jenis penggeraknya menggunakan mekanik maupun yang menggunakan hidrolik. Ya, nanti kalian Bapak ajak untuk melakukan prakteknya seperti itu, asal kalian mau. Untuk rem parkir jenisnya macam-macam, nggak kita bahas, nanti kalau kita praktek aja kita bahas ya sekalian. Kemudian bagian chassis yang kedua yang disebut dengan sistem mana nih? Yang kedua yang disebut dengan sistem suspensi. Di mana sistem suspensi tadi adalah fungsinya untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang manusia atau makhluk hidup. Kalau barang mati seperti batu bata, dia membawa nggak perlu kenyamanan, nggak perlu kenyamanan. Yang penting ke bawah udah selesai. Tapi kalau orang dia perlu nyaman, aman, ya. Nah, jenisnya pun juga macam-macam. Komponennya pun juga macam-macam. Ada yang shock absorber, ada yang disebut dengan per atau springnya. Jadi suspensi itu terdiri dari dua sistem utama, per dan shock absorber. Itu nanti fungsinya sendiri-sendiri ada. Silakan kalian baca sendiri. Ini kalau diuraikan di sini nanti nggak fokus pada tujuan kita melakukan perawatan. Oke ya. Tipenya pun juga macam-macam. Ada yang namanya double wishbone, ada namanya yang double wishbone sama malah McPherson. Ya, kalau ini di sini kebetulan ini tipenya McPherson. Kalau double wishbone itu nanti jadinya lain. Waktu kita praktek baru kita liatin, lebih enak lagi. Ini hanya untuk teorinya saja ya. Kemudian bagian yang ketiga yang disebut dengan sistem steer, kemudi atau kemudi. Karena nggak mungkin kendaraan akan melaju dengan sendirinya lurus terus. Pasti dia akan berbelok-belok sesuai dengan kondisi jalan dan keinginan daripada si pemakai atau pengemudi tersebut. Ini pun juga jarang kita lakukan perawatan, tapi kita harus tahu, punya ilmunya daripada teori kendaraan tersebut. Nah, jenisnya pun juga macam-macam. Ada yang tipe yang menggunakan gearbox, ada yang menggunakan rack and pinion, itu pola atau model sistem pemindah tenaganya. Kemudian ada juga yang untuk membantunya disebut dengan menggunakan sistem power steering untuk memperingan, membantu si pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Oke ya.
Lanjut, bagian yang keempat berikutnya adalah yang disebut dengan sistem kelistrikan, di mana kelistrikan tadi ada kelistrikan bodi dan kelistrikan mesin. Untuk kelistrikan mesin kebetulan sudah kita bahas tadi yang di bagian mesin. Nah, ini kita bahas mengenai sistem kelistrikan bodinya. Nah, kelistrikan bodi itu terdiri dari dua bagian pokok, yaitu pokok sistem kelistrikan bodi untuk keamanan kendaraan itu sendiri, satu. Yang kedua, fungsi keamanan untuk lawan kendaraan tersebut. Keamanan kendaraan sendiri maksudnya adalah untuk penerangan lampu jalan. Jadi untuk penerangan kendaraan itu sendiri. Kalau untuk keamanan kendaraan lain yang disebut dengan sign indikator, supaya orang lain, kendaraan lain tahu kendaraan itu sedang apa, mau kemana. Ya, contohnya adalah sign atau tanda belok kanan atau kiri, itu digunakan untuk kendaraan lain, bukan kita. Jadi kita memberi isyarat ke orang lain bahwa kendaraan kita mau kemana. Itu juga harus kita jaga supaya jangan sampai terjadi kesalahan, jangan sampai terjadi kegagalan fungsi dari sistem-sistem tersebut. Oke ya. Lanjut, selain penerangan ada juga namanya sistem pembasuh, penyapu atau pembersih yang disebut dengan wiper. Ya, wiper itu yang ini. Ini kita ganti ya. Wiper. Nah, ini wiper. Ini wiper namanya wiper. Nah, ini untuk membasuh kacanya supaya kacanya bersih. Kenapa kacanya bersih ya? Kendaraan tadi kan dipakai nggak hanya di dalam ruangan. Dia bisa kondisi di luar. Di luar dia berdebu, di luar dia bisa kehujanan. Kalau kehujanan pasti debu akan nempel di kacanya, supaya harus kita bersihin menggunakan namanya wiper tadi. Itu harus kita jaga juga, kita rawat juga. Nah, selain itu ada juga namanya sistem kenyamanan yang disebut dengan sistem air conditioner, AC kalau terkenalnya. Ya, itu juga kalian paham. Yang terakhir yang adalah bagian bodi. Bagian bodi itu nggak begitu penting lah. Yang penting hanya nggak bocor airnya dengan hujan, nggak sampai ke dalam, batunya nggak sampai ke dalam kabin gitu kan. Suaranya nggak berisik. Itu adalah bagian bodi. Catnya nggak lecet, karetnya nggak sobek. Nanti kita bisa lihat bagian-bagian kendaraan lebih jelasnya lagi. Oke ya. Nah, di bagian mesin nanti akan kita jelaskan. Yang pertama adalah sistem perawatan mengenai olinya dulu. Oli itu fungsinya untuk apa sih? Kalian bahas lagi, buka lagi pelajaran kalian yang sudah Bapak share. Bapak nanti akan ngajak kalian bagaimana mendeteksi oli yang bagus dengan oli yang sudah jelek. Kenapa sih harus diperiksa? Kenapa sih harus diganti? Itu nanti kita ya, kalau secara teorinya gitu, kalau olinya jelek, dia akan menurunkan performa daripada mesin tersebut. Contohnya misalkan mesin itu udah jelek nih, mesin pelumasnya nih. Ini pasti nanti mesinnya akan turun tenaganya. Kalau turun tenaganya nggak kuat jalan, ya. Itu nanti kita perhatikan. Nah, inilah yang menjadi pokok bahasan kita nantinya. Kalian harus mampu menangani sistem pelumasan ini. Oke ya, kamu belajar praktek menangani perawatan sistem pelumasan ini. Ingat, kalau mau baik hati, kamu harus menyampaikan ini kepada teman-teman kamu yang tidak ikut kelas. Ya, lanjut ya. Nah, gunanya oli mesin tadi adalah untuk membantu menghasilkan tenaga mesin tadi supaya lebih tetap stabil seperti semula. Karena kalau oli tersebut kebakar, kualitasnya jelek, pasti nanti kemampuan dia untuk melumasi akan menurun. Ya, karena kita ingat fungsi dari oli itu ada 5 fungsi paling enggak. Tapi kalau kamu tahu 4 aja udah benar. Pertama adalah disebut dengan untuk
melumasi bagian dua benda yang bergesekan atau membuat licin. Kedua, dia adalah merapatkan bagian ruangan yang perlu rapat. Contohnya ruang kompresi seperti ini. Ya, ini harus dirapatkan. Dia menggunakan oli. Kemudian yang ketiga, dia membantu mengurangi atau mempertahankan temperatur kerja mesin tersebut. Karena kalau nggak didinginkan, mesin tersebut dibantu mempertahankan temperaturnya, dia akan kepanasan. Kalau kepanasan lama-lama mesinnya akan turun. Jadi kemampuan dia menyerap panas tidak ada, nanti menyebabkan mesin akan tenaganya turun. Kemudian yang keempat, dia adalah membantu membersihkan mesin. Kenapa membersihin? Ya karena waktu ada dua benda yang bergesek tadi, pasti akan menimbulkan daki. Daki tersebut harus diambil. Nah, yang ngambil tadi, yang bawa kotoran daki tadi adalah oli tersebut. Terus ditaruh di mana kotoran tersebut? Adalah ditaruhnya di karternya atau di pannya, ya, di pannya. Kemudian yang lebih halus lagi ditaruhnya di filter olinya. Makanya filter oli atau saringan oli tersebut secara periodik harus diganti. Nah, disinilah pentingnya kalian punya kemampuan, punya keterampilan, dan otomatis punya pengetahuan mengenai sistem pelumasan, khususnya mengenai filter oli tadi. Ya, itu fungsinya. Nah, untuk menjaga kualitas kerja kita, kalian harus punya teorinya mengenai pelumasan tersebut. Ya. Pelumasan itu punya enggak sembarang pelumas itu sama, tidak. Karena pelumas tersebut akan dipakai sesuai dengan jenis daripada kendaraan tersebut, sesuai dengan kualitas dari produk pelumas tersebut. Bagaimana cara kita mengetahui kualitas pelumas tersebut? Ada dua faktor yang dilihat pada pelumas. Untuk menjaga kualitas, untuk melihat kondisi kualitas pelumas tersebut ada dua faktor, yaitu faktor kekuatan atau performanya dia, yang disebut dengan nilai angka berdasarkan standar API. API itu adalah otomotif Asosiasi Petroleum Institute. Jadi adalah asosiasi American Petroleum Institute, asosiasi pengusaha minyak untuk menentukan kualitas dari sistem pelumasan. Diulangi ya, API service itu adalah untuk mengetahui kualitas oli tersebut. Standarnya adalah API. API tersebut dikeluarkan di Amerika dari pengusaha perminyakan. Ini pengusaha perminyakan. Perguruan tinggi peminyakan yang ada di Amerika. Ya, jenisnya kita membacanya adalah seperti ini. Ada yang disebut dengan yang paling jelek, yang paling tua itu ada yang disebut dengan SA ini tadi. Makin bagus dia makin tinggi, ya, makin bagus. SL. Nah, yang sekarang sudah nggak SL. Apa itu, Pak? Ada yang disebut dengan sekarang itu sudah masuk ke kelasnya ada SM, ada SN. Udah SL, SM, M, kemudian ada SN, kemudian udah ada juga sampai udah ada SP. Nah, apakah kita bisa harus pakai semuanya? Tidak, kita harus menyesuaikan dengan kondisi daripada mesin tersebut. Ingat, ini kok kualitas oli. Ini sangat penting, jangan sampai kamu salah milih menggunakan oli. Jangan sampai salah kita milih menggunakan oli. Kita menggunakan oli harus melihat daripada mesinnya, umur mesinnya, tipe mesinnya, standar dari mesin tersebut. Ya. Nanti akan berisiko mengalami justru bukan membaikkan atau memulihkan, tapi justru menurunkan performa nanti kalau kita salah menggunakan oli. Oke ya, sampai di sini. Nah, kemudian sedikit informasi yang kelasnya untuk mesin bensin, ini dia kodenya itu pasti dia menggunakan S, huruf S untuk mesin bensin. Untuk mesin diesel, dia adalah menggunakan C.
Ini untuk mesin bensin. Ini untuk mesin diesel. Ingat ya. Jadi kalau kamu beli oli mesin, kalian beli mesin, oli mesin itu harus diperhatikan. Mau pakai untuk mesin bensin atau mesin diesel. Di mana kode tersebut ini pasti ada di kemasannya. Ini harus kamu perhatikan. Ya. S itu artinya adalah spark. Spark itu adalah artinya bunga api, loncatan bunga api. Kalau C ini artinya adalah compression, tekanan. Jadi diesel itu dia tidak menggunakan bunga api, tapi dia menggunakan kompresi. Kalau di bensin dia menggunakan bunga api, tidak menggunakan kompresi. Untuk apa itu? Adalah untuk menghasilkan atau membakar dari bahan bakar tersebut supaya untuk menghasilkan tenaga. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua, kualitas oli yang kita lihat adalah yang disebut dengan kelas atau bagian atau nilai daripada SAE-nya. SAE ini adalah standar untuk kekentalan. Ingat ya, ini kentalnya oli. Kentalnya oli. Kalau tadi kualitasnya, kekuatannya oli, ini kentalnya. Ya. Nah, ini di sini juga ada dua tipe. Ada single grade, ada multi grade. Yang umum sekarang dipakai adalah multi grade. Ya. Nah, ini juga harus kita sesuaikan dengan mesin yang kita pakai atau kendaraan yang kita pakai. Jangan hanya sekedar pakai oli tersebut. Kalau kita salah, efeknya bukan memulihkan kendaraan, justru akan menurunkan kendaraan. Ingat speknya ini. Ikutin sesuai dengan standar daripada kendaraan tersebut. Dimana SA ini tadi kamu bisa cari. SA itu apa sih Pak? Ini adalah suatu badan organisasi yang menyandarkan mengenai kekentalan oli. Ya, namanya standar automotive engineering. Jadi para ahli-ahli otomotif mengeluarkan standar untuk kekentalan olinya. Ada lagi nggak standar selain dari ahli-ahli otomotif? Ada. Nanti yang standar Eropa ada juga, standar Jepang juga ada juga. Ya, lepas dari itu kita harus tahu. Tapi ini adalah standar-standar yang umum dipakai di pasaran sekarang. Jadi kamu harus paham dulu di sini. Oke, Bapak balik lagi. Kalau tadi ini adalah melihat daripada kemampuan atau performance jelek tulisannya ya. Cari aja performance, kekuatan. Kalau yang SAE adalah untuk kekentalan. Oke. Nah, kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan namanya saringan oli. Di mana saringan oli dia masuk pada kelompok sistem perawatan mesin pada sistem pelumasan. Ini juga harus kita perhatikan. Ini tidak pernah dibersihkan, tapi langsung diganti. Ya, ingat, langsung diganti. Karena di sini istilahnya adalah tempat kotoran bersemayam atau terjaring. Kalau kita bersihin, nanti balas itu dia bisa ngelolosin, malah itu merugikan lagi. Oke? Kapan itu digantinya? Ikutin petunjuknya sesuai produsen. Kemudian perhatikan juga adalah kondisi secara visualnya. Jadi kemampuan teknik, dasar teknik kita dipakai di sini. Bukan hanya sekedar peraturan dari produsennya, tapi kemampuan teknik kita harus dipakai. Ya. Oke, selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai sistem yang lain yang ada di mesin kendaraan. Nanti kita akan masuk kepada sesi sistem pendinginan pada mesin kendaraan bermotor. Sampai di sini kita cukupkan dulu untuk perawatan daripada kendaraan, khususnya pada bagian mesin.
lebih khusus lagi adalah pada sistem engine-nya. Bagian atau sistem pelumasan. Sampai di sini cukup ya. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi sistem pendinginannya. Oke ya. Terima kasih perhatiannya. Kita akan ketemu pada periode berikutnya untuk membahas sistem pendinginan.